adik dari Presiden Prabowo Subianto atau Pak Hasim tiba-tiba mengatakan ada banyak program-program di APBN kita di tahun 2025 ini adalah program yang konyol. Banyak program yang konyol. Sebentar gitu ya. Berani-beraninya dia bilang begitu. Ya karena kalau Pak Hasim ini bukan adik dari Presiden Prabowo, wah pasti sekarang dia sudah diserang sama buzzer gitu. Berani-beraninya ente gitu kan. Karena ini menyangkut soal rezim sebelumnya. Karena APBN ini disiapkan oleh rezim atau kementerian-kementerian sebelumnya. Dan kalau menurut Pak Hasim ini banyak sekali program-program yang konyol, itu kan artinya menteri-menteri kita sebelumnya dan yang jadi menteri sekarang itu juga konyol-konyol. Ya meskipun Pak Hasim tidak menyebutkan secara detail, tapi jelas sekali dia menertawakan. Dan dia bilang nanti kita cerita dengan Pak Siti atau Pak Khairul Tanjung, dan Pak Khairul Tanjung ya ketawa aja gitu. Jadi APBN kita yang sudah disiapkan dengan begitu seriusnya, lewat pertemuan, lewat rapat-rapat panjang sampai lembur-lembur gitu ya, itu malah dianggap konyol sama Pak Hasim. Tapi ya sayangnya dia nggak cerita. Yang dia ceritakan hanya soal pemangkasan anggaran-anggaran oleh Presiden Prabowo. Karena menurut Pak Hasim di APBN kita itu ada sekitar 9 lapis. Di level Presiden dan Menteri biasanya hanya mengecek sampai di lapis keempat. Tapi Presiden Prabowo menurut Pak Hasim itu ngecek sampai ke lapis 9, sampai kemudian menemukan ada banyak sekali anggaran-anggaran yang seharusnya tidak dibuat dan seharusnya tidak kita perlukan, sehingga itu semua harus dilakukan pemangkasan sampai kemudian terjadilah penghematan sekitar 300 triliun katanya. Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat heroik sekali berdasarkan klaim atau cerita dari Pak Hasim. Tapi ya meskipun ini pasti bukan Presiden Prabowo yang melakukan secara langsung, karena Presiden kan ya sibuk sekali, nggak mungkin lah untuk urusan APBN sampai harus ngecek sampai semua kementerian dicek sampai di lapis 9, enggak. Itu pasti ada timnya, pasti mereka membentuk tim untuk menyisir anggaran-anggaran ini supaya nanti bisa dianalisa atau dicek bagaimana cara melakukan penghematan. Dan itu yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini, seolah-olah ingin mengatakan bahwa di rezim sebelumnya atau di presiden sebelumnya ini nggak ada pemantauan atau analisa atau penyisiran anggaran-anggaran di kementerian sampai di lapis 9, sehingga Presiden nggak ngerti, ya, seolah-olah gitu ya. Presiden sebelumnya itu nggak tahu apa-apa gitu ya, hanya ngecek di lapis 3 dan 4, sehingga terjadilah banyak sekali kebocoran seperti yang terjadi di 10 tahun terakhir ini. Sampai kemudian ketika Presiden Prabowo jadi presiden dan berkuasa, itu kemudian semua kebocoran-kebocoran itu bisa ditambal atau dipangkas dan dialokasikan untuk kepentingan dan keperluan yang lebih urgent gitu. Dan ini menunjukkan bahwa nampaknya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di Pilpres 2014 lalu itu adalah sesuatu yang nampaknya benar terkait ada banyaknya kebocoran-kebocoran anggaran di pemerintah atau di negara kita. Ya, sekarang terbukti gitu. Ada 300 triliun yang berhasil dipangkas, dan itu semua adalah kebocoran. Dan kebocoran anggaran ini benar-benar mengejutkan karena ternyata memang Ibu Sri Mulyani sudah memutuskan atau membuat surat untuk kemudian melakukan pemangkasan di beberapa sektor, seperti misalkan di ATK atau alat tulis kantor itu memang nampaknya tidak terlalu diperlukan gitu, sehingga dilakukan pemangkasan sampai 90% anggaran. Dan kemudian percetakan dan souvenir itu juga dipangkas anggarannya sampai 75,9%. Jadi ya sebenarnya bahasa lainnya ini dihapus gitu, karena misalkan dari 100 juta hanya tersisa 10 juta, itu kan jadi kayak dianggap nggak ada gitu ya. Jadi memang alat tulis kantor ini memang nampaknya sudah tidak relevan dengan kehidupan kita sekarang ini dan tidak terlalu kita butuhkan karena semuanya sudah serba digital. Lalu kemudian ada pemangkasan di sewa gedung, kendaraan dan peralatan dipangkas sampai 73,3%. Belanja lainnya ini juga banyak sekali di APBN kita itu. Kalau kita bikin anggaran gitu ya, ada juga tuh belanja lainnya. Kirain cuma proposal anak-anak SMA yang ada belanja lainnya gitu kan.
Itu juga kemudian dipangkas sampai 59,1%. Kegiatan seremonial dipangkas 56,9%. Perjalanan dinas dipangkas 53 sampai 53,9%, dan kajian analisis dipangkas 51,5%. Lalu yang terakhir rapat seminar dan sejenisnya dipangkas sampai 45%. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alifur Rahman yang mengatakan bahwa Hasyim permalukan Jokowi, APBN konyol dan bocor. Nah teman-teman, kita akan membahas mengenai tentang cuplikan tersebut dari beberapa komentar para masyarakat yang memang menanggapi berita tentang tersebut. Pengurangan menteri sangat penting. Mana suaranya yang setuju Jokowi segera diadili atas bocor dan konyolnya APBN ke para koruptor? Setuju anggaran yang tidak bermanfaat bagi rakyat harus dipangkas. Jangan saja anggaran dipangkas, kementerian yang tidak efektif juga harus dipangkas. Saya melihat adanya kontradiktif di kabinet sekarang ini, ingin memangkas anggaran di lain pihak. Kabinet ini disusun dengan bejibunnya menteri dan wamen, kepala badan, staf khusus, dan entah apalagi yang justru terkesan boros anggaran. APBN bukan bocor tapi ambrol di era Mukidi yang ugal-ugalan. Pak Hasyim semoga mengawal kinerja Pak Prabowo, jangan sampai direcokin. Jokowi memang sebaiknya harus diadili sebagai pertanggungjawaban selama 10 tahun dan banyak penyimpangan-penyimpangan. Apabila terjadi penghematan yang besar seperti itu, bagaimana dengan pemborosan di pemerintahan sebelumnya? Sangat layak untuk diinvestigasi. Hong Kong selalu hadir nyimak Mas Alif. Salam waras dari 16% TKW Hong Kong. Semangat bersuara, semangat. Dulu beliau sering ngomong bocor. Ternyata benar-benar bocor. Negara kita di Indonesia ini sebenarnya kaya raya, tapi pejabat yang mengelola negara ini yang tidak beres. Semoga Presiden Prabowo Subianto jadi presiden yang amanah. Langkah yang sangat tepat yang dipangkas itu sepertinya anggaran yang paling aman untuk dibikin SPJ fiktif dan uangnya masuk kantong-kantong para pejabat. Sudah saatnya rakyat bersuara. Kapan Mulyono dipanggil dan diperiksa sesegera mungkin supaya Mulyono menyadari telah mengeluarkan kebijakan yang salah. Menurut OCCRP telah memasukkan mantan Presiden RI yang ke-7 nominasi terkorup di dunia. Suruh pangkas juga jumlah menteri, wakil menteri, dan utusan khusus tunjangan DPR, MPR berani nggak di situ. Hanya berdoa untuk NKRI supaya jauhlah orang yang rakus akan hal tersebut. Emak-emak, rakyat Indonesia seluruhnya harus melek mata, buka telinga. Jangan biarkan menteri-menteri titipan Jokowi, gantikan secepatnya semuanya. Dan adili Jokowi dan anak-anaknya, menantu, kroni-kroninya, kelompok harus diproses. Hukum si Fufu Fafa gantikan. Lebih tepatnya PBN digarong dengan lemah lembut. Wajar dinilai konyol karena ditetapkan oleh presiden sebelumnya yang masuk nominasi presiden terkorup sedunia. Pemangkasan 360T tampaknya kurang besar karena sektor pembangunan infrastruktur belum ada pemangkasan. Ini bukti kalau Jokowi dan rezimnya telah memanipulasi anggaran APBN. Efisiensinya 300T adalah estimasi dari korupsi anggaran APBN oleh Jokowi dan rezimnya. Semoga ini bagian dari catatan untuk Jokowi dapat diadili dan dihukum berat atas perbuatannya. Awalnya mungkin beliau juga mengharapkan sesuatu dari Pak Jokowi. Untungnya orang tua saya sempat mengajar saya untuk belajar mandiri. Jadi tak perlu berharap banyak dari pemerintahan. Bayangkan semuanya sulit, untuk bayar pajak saja sulit. Setor sendiri, siapkan berkas sendiri, kadang masih harus balik karena kurang. Bahkan bayar pajak kendaraan pun sulit. Persyaratan komplit tapi kurang KTP harus bayar lagi. Kalau nggak bayar takut dikejar di jalan-jalan dan didenda di tempat. Nah, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.